calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Di sini nanti saya akan melaksanakan observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini nanti saya akan dibersamai oleh Ibu Siti Sarwenda, guru kelas 6 SD Negeri Ronggo 01, yang nantinya akan menjadi objek pengamatan saya di dalam observasi. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya Bu, ini berkaitan dengan nanti kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas Ibu, agar lebih siap untuk kegiatan observasi ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Gimana Ibu, keberatan atau enggak? Tidak sama sekali. Oke, terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan Ibu, nanti di dalam pembelajaran mata pelajaran Ibu nanti apa berarti? Nanti rencana saya akan melaksanakan pembelajaran IPAS dengan materi perjuangan para pengawal dalam merebut kemerdekaan. Nah, dari pelajaran itu nanti berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu nanti apa Bu? Ada dua tujuan yang ingin saya capai untuk pembelajaran yang akan datang. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan perjuangan para pengawal dalam melawan Belanda. Kemudian yang kedua, siswa mampu meneladani sikap-sikap yang telah dicontohkan oleh para pengawal dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua nih Bu. Terus di dalam pembelajaran nanti pengembangan yang nantinya itu inginkan atau ingin Ibu laksanakan dalam pembelajaran ini, untuk area peserta didik, aktivitasnya peserta apa seperti itu, rencana Di angka 21 ini kan kita sebagai guru kan juga tidak boleh lebih pintar dari apa. Kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita hidup di zaman yang modern, dunia sudah mulai beralih ke dunia digital, maka kita harus ikut menyesuaikan. Maka teknologi merupakan hal-hal yang harus kita kuasai juga. Oleh karena itu, kita sebagai guru juga harus mampu memberikan contoh bagaimana pembelajaran yang bisa disertai dengan kegiatan bermain dan belajar diiringi dengan teknologi. Oleh karena itu nanti saya ingin membuat pembelajaran yang berbasis teknologi dengan melaksanakan pembelajaran berbasis game edukasi. Seperti itu. itu nanti dilaksanakan secara berkelompok atau hanya individu ketika game itu dilaksanakan? Karena ini masih terbatas, karena itu saya maunya anak-anak berkelompok. Dalam satu kelompok nantinya bisa dijadikan 5 peserta, 5 kelompok dengan anggota 5 anak. Satu kelompok nanti akan menghadapi satu laptop. Artinya di situ nanti ada kolaborasi antara teman satu kelompok, dan nanti ada tutor sebaya, sehingga di dalam pelajaran itu nanti ketika ada anak yang mungkin belum menguasai, bisa dibantu oleh teman-temannya. Ya, seperti itu. Ini juga kebutuhan sarana dan prasarana laptop sekolah kita juga masih terbatas, belum mencukupi semua kebutuhan untuk siswa di kelas. Terus kan minyak model pembelajaran ini itu menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Karena kita kerjasama juga, yang paling besar kita menerapkan pembelajaran laboratorium. Selain itu juga bisa diselingi dengan adanya program developing, karena nanti di sana ada berbagai macam masalah-masalah yang harus dituntaskan di sana. Berarti nanti ada sintak-sintaknya begitu ya Bu, ya. Strategi yang pembelajaran yang nanti Ibu terapkan di dalam pembelajaran ini, pembelajaran yang berdiferensi atau bagaimana gitu? Mengikuti perkembangan
memetakan anak didik ya Bu ya. Ya. Sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan gaya belajarnya. Berarti itu nanti anu Bu ya, ada seperti konten gitu. Ada konten. Gambar-gambar atau bacaan yang disiapkan Bu ya. Ada. Gaya pembelajaran tadi berarti menggunakan audio visual gitu. Visual kita bisa menggunakan bantuan laptop seperti LCD supaya kelihatan lebih menarik. Biar anak ini antusiasnya lebih gitu ya. Misalnya kalau guru pasang LCD seperti itu ya mulai tertarik. Iya iya. Terus karena kelihatan sudah tertata dengan rapi dan nanti di dalam proses penilaiannya ini penilaian yang dengan digunakan atau yang dengan harapkan terus dengan laksanakan itu nanti kira-kira tentang penilaian yang apa? Nah, karena tadi kan saya menginginkan untuk mencapai tujuan itu tentunya tujuan berupa hal yang kognitif dan satunya lagi berupa afektif sifatnya. Kalau kognitifnya nanti saya bisa menggunakan aplikasi puisi yang online itu bisa. Karena memang selain juga untuk mengenalkan teknologi juga ada. Gitu ya. Berarti tes nanti ada perilaku, ada kerja gitu ya. Dalam kerja kelompok nanti kan kita punya lembaga kerja untuk menilai sikap aktifnya. Untuk evaluasi nanti ada mandiri juga. Ada. Nanti yang khusus saya rencanakan itu untuk mandiri. Nah, kalau yang gamenya nanti bisa kelompok. Rencana ini Bu, pelaksanaan observasi ini rencana dilaksanakan nggak Bu? Kalau menyesuaikan jadwal mungkin bisa Kamis minggu depan. Iya. Kamis minggu depan ya Bu. Ini berarti mungkin itu Bu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf juga karena telah mengganggu waktunya dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya berusaha mendengar bagi saya. Saya sebagai rekan sejawat harus Ya betul. Ini kita berkolaborasi gitu ya. Harapan saya nanti Bu bahwa kita bisa melaksanakan secara maksimal dan saya mengamati bisa juga optimal dan nantinya kita lanjutkan berbincang pada pasca observasi. Setelah kita melakukan pasca observasi kita lanjutkan berbincang kita ya Bu ya. Ya, siap. Ya. Itu nanti harapannya nanti ketika kita observasi gitu. Observasi harapannya gini, anak-anak itu mampu mengenal teknologi. Ya kan, kalau kita kan tidak bisa memisahkan dengan teknologi. Seperti itu. Intinya ya biar anak-anak tidak terus mendengarkan gurunya ceramah. Ya, terima kasih Bu. Sekali lagi saya ucapkan perbincangan kita mudah-mudahan ada manfaatnya begitu ya. Ya, amin. Demikianlah perbincangan saya bersama Ibu Siti Sareda di pra observasi dan kita nanti akan ketemu di lain waktu yaitu di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang mau memimpin berdoa? Silakan Aska untuk memimpin doa pagi ini. Siap, Bro, mulai. Selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Nah, sebelum kita belajar untuk hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Kemarin sudah berguru ajarin untuk tepuk semangatnya. Kita ulangi hari ini. Tepuk semangat. Sudah semangat untuk pagi ini? Adakah yang tidak bersemangat pagi ini? Belum. Kita akan membahas tentang sejarah pembentukan negara
Belanda. Bukan waktu yang sangat sebentar, waktu yang sangat lama sekali. Apakah pada zaman dahulu para rakyat Indonesia diam saja dijajah? Tidak. Tentu saja akan timbul perlawanan. Tidak akan terima kita kok dijajah terus, hidup dalam kesengsaraan. Oleh karena itulah muncul berbagai perlawanan untuk melawan penjajahan Belanda. Salah satunya yang kita kenal adalah adanya perang Aceh, perang Pantri, dan perang Diponegoro. Satu lagi dari Indonesia Timur kita mengenal siapa? Kalau pernah melihat mata uang Rp1.000 kertas, ada gambar pahlawan dengan memakai apa namanya? Siapa yang pernah lihat mata uang 1.000 dengan gambar pahlawan? Seorang laki-laki membawa koran, siapa dia? Siapa dia? Pattimura yang mewakili perjuangan rakyat Indonesia di bagian timur. Kemudian setelah melalui perlawanan daerah, apakah bisa dikatakan berhasil? Perang-perang tadi ada perang Aceh, ada perang Pantri, perang Diponegoro. Apakah mengalami keberhasilan? Berhasil atau tidak? Hah? Kira-kira berhasil atau tidak? Hah? Tidak, karena banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan perlawanan tersebut. Tahukah kamu Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia yang sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga banyak negara asing berlomba-lomba untuk menjajah Indonesia, mencari harta yang sangat berharga, yaitu emas. Nah, seperti yang sudah Guru sampaikan tadi, karena kita tidak mau hidup dalam penderitaan yang terus-terusan dijajah oleh Belanda, maka para raja maupun rakyat melakukan perlawanan. Salah satunya yang pertama kita kenal adalah perlawanan Sultan Hasanuddin. Sudah pernah mendengar nama pahlawan Sultan Hasanuddin? Sudah pernah dengar atau belum? Sudah. Belum. Sultan Hasanuddin adalah seorang raja dari Makassar. Betul sekali. Tepuk tangan untuk namanya. Karena kegigihannya Sultan Hasanuddin dalam memerangi Belanda. Kemudian Belanda memberi julukan si ayam jantan dari timur. Makassar sudah masuk Indonesia bagian timur, sehingga Belanda mengenal perlawanan
berjuang secara bergerilya dari tempat yang satu berpindah ke tempat yang lain, sehingga Belanda cukup kewalahan untuk mengatasi perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian adanya perlawanan-perlawanan inilah yang memantik untuk mengobarkan semangat jiwa kebangkitan nasional. Nah, tadi kita sudah berbicara membahas tentang berbagai perlawanan yang ada di tanah air, mulai dari siapa saja tadi? Sultan Hasanuddin, ada Ratu Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, dan satu lagi Kapten Matimura. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, ya, Rahmat silakan bertanya. Bu, apakah zaman dulu pahlawan itu dibayar, Bu? Kira-kira bayarnya berapa ya? Pahlawan zaman dulu mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi, sehingga mereka akan mengorbankan apapun, mengorbankan harta benda, bahkan nyawanya untuk mencapai kemerdekaan. Mereka sama sekali tidak mementingkan harta, bahkan nyawanya pun dikorbankan. Para pahlawan kita seperti yang sudah Guru sebutkan tadi, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, mereka mengalami kekalahan dengan ditangkap oleh Belanda, ditangkap kemudian diasingkan sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, apa yang harus kita teladani dari sosok-sosok pahlawan nasional kita? Bahwa kita harus cinta tanah air tanpa memandang apa sih? Tanpa memandang harta. Jenenge cinta tanah air harus benar-benar mengorbankan, bahkan sampai perlu mengorbankan jiwa raga kita. Ya, nah kita akan belajar sambil bermain. Sudah siap semua? Sudah. Silakan klik tombol play. Nah, di situ ada dua pilihan, yaitu belajar dan bermain. Silakan klik belajar terlebih dahulu. Bisa dibaca dulu? Yang sudah selesai boleh klik tombol di bawahnya, klik tombol segitiga kuning. Segitiga kuning di sebelah kanan. Ada gambar Sultan Hasanuddin. Nanti di layar belum kita tampilkan, belum kita tampilkan.
observasi. Bu Guru sudah mengirimkan link kuisis di HP kalian masing-masing. Silakan dibuka, langsung bergabung untuk mengerjakan evaluasi. Sebutkan salah satu tujuan dari sekolah. Ini bahasa kontak juga udah tampak. Mengerjakan soal. Guru lihat sudah banyak yang di atas KKM. Nah, berarti apa yang Guru sampaikan hari ini bisa dipahami? Untuk pelajaran besok pagi, hari ini kita sudah membahas perjuangan para pahlawan di era kolonialisme. Besok pagi kita akan membahas para pahlawan yang berjuang di dalam masa kebangkitan nasional. Maka sebelum kita belajar besok bisa dipelajari lagi di rumah bukunya sampai boleh dipelajari lagi sampai ketemu besok pagi. Jadi ucapkan sekian. Boleh setelah ini istirahat dulu ya. Guru cukupkan hari ini. Masih semangat? Masih. Ambil nafas. Dua. Sekali lagi. Ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan. Sudah selesai pelajaran tema hari ini. Sekarang Ibu ditutup dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hadi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati. Pada hari ini akan melaksanakan pasca observasi setelah dua langkah sebelumnya sudah saya lakukan. Yang pertama adalah pra observasi dan observasi. Pada hari ini saya dibersamai oleh Ibu PP, Ibu Sri Subianti. Selamat siang Ibu. Iya, Dan Ibu Siti Sarwenda. Sebagai sasaran observasi, beliau adalah guru kelas 6 di SDN Negeri Ronggok 01. Bagaimana kabar Ibu Siti? Alhamdulillah baik Pak. Eh, Sehat. Saya harap semua juga dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Ini kegiatan pada hari ini Bu adalah setelah kita selama dua kegiatan. Yang pertama kita lakukan itu di hari Kamis, kita melakukan pra observasi, dan di hari Kamis pada tanggal 3 juga kita melakukan observasi di dalam kelas gitu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan kedua-duanya ini kita lakukan Ibu? Saya merasa cukup senang bisa melakukan kegiatan observasi bersama teman-teman. Jadi sehingga kegiatan saya itu bisa lebih dievaluasi. Ya, kita kan sebagai manusia kan pasti ada kurangnya. Yang bisa mengetahui kekurangannya kan biasanya malah orang lain. Sehingga kita juga butuh bantuan dari rekan sejawat untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sebelum kita melakukan ini Bu, melakukan observasi di kelas, kalau dulu-dulu kan ketika kita mendengar akan disupervisi gitu Bu, beda enggak perasaannya setelah kita melakukan observasi kemarin? Kalau dulu perasaannya sebelum kita melakukan observasi bagaimana begitu Bu? Kalau supervisi kan biasanya dari atasan kita, kan kesannya seperti lebih kok menakutkan sekali. Padahal sebenarnya kan biasa saja. Kalau untuk kegiatan supervisi dari rekan sejawat seperti yang sudah jenengan lakukan ini,
saya lebih santai karena memang tidak berpengaruh terhadap apa ya, semacam karir lah gitu. Ya, betul. Hanya kita kan saling membantu, saling sharing untuk mengetahui perbaikan yang perlu kita lakukan. Jadi lebih santai. Baik Ibu, kegiatan yang saya lakukan kemarin ketika observasi di kelas, saya mencatat beberapa hal. Ini mohon maaf akan saya sampaikan ke Ibu Sarenda gitu Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran yang disampaikan, bahwa tujuan pembelajaran sudah disampaikan dengan baik. Ini menurut saya Ibu. Terus yang kedua tentang budaya positif. Budaya positif sudah muncul. Yang pertama melalui berdoa, terus melalui tegur sapa dengan teman-teman ketika di dalam kelas ini, menurut saya sudah merupakan salah satu penerapan budaya positif di dalam pembelajaran Ibu. Terus yang kedua, yang ketiga, model dan metode kemarin menggunakan problem based learning sudah sesuai. Metode pembelajaran juga sudah terlaksana seperti ceramah, terus tanya jawab, penugasan, terus ada lagi kemarin diskusi yang Ibu sendiri sudah menggunakan EduGame Ibu. Ini sangat luar biasa sekali menurut saya karena ada kreasi-kreasi dari dalam diri Ibu untuk memotivasi, membangkitkan motivasi anak di dalam pembelajaran. Terus pengelolaan kelas Ibu, menurut saya sudah bagus dikarenakan apa? Ternyata di dalam kelas itu semua aktif begitu, sehingga menurut saya keaktifan siswa itu merupakan nilai lebih bagi saya, sehingga pengelolaan kelas Ibu menurut saya sudah bagus. Ini yang saya amati selama di observasi. Namun mohon maaf Ibu, saya mencatat beberapa saja, walaupun itu sudah ada, namun menurut saya pribadi ini kurang maksimal Bu. Yang pertama ini menurut saya kalau kita nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu, ini alangkah baiknya, ini cuma saran bahwa alangkah baiknya kita yang pertama ini memetakan seperti yang sudah dilakukan Ibu. Akan tetapi menurut saya itu jangan diinformasikan dulu. Ibu sudah memeta-metakan menurut kebutuhan murid. Ketika nanti itu diinformasikan bahwa kalian sini takutnya nanti ada pembulian, baiknya itu tidak diinformasikan, akan tetapi itu menjadi pemahaman ketika kita melayani murid. Ini terus teknik start menurut saya itu sangat penting Bu. Teknik start sangat penting karena disitu nanti untuk merefresh siswa ketika mungkin jenuh, capek karena pembelajaran yang ada lumayan panjang kan Bu, sehingga menurut saya teknik stop nanti bisa dilakukan di dalam pembelajaran itu Bu. Ini menurut saya secara keseluruhan sangat bagus sekali. Itu Ibu. Terima kasih atas refleksinya Bapak. Ya, semoga apa yang sudah menjenengan observasi, sudah menjenengan doa apa kekurangan saya, semoga bisa menjadi kebaikan ke depan. Ini pokoknya kita maju bersama, kita buat perubahan bersama begitu. Intinya begitu. Betul Pak. Terus demikian percakapan saya dengan Ibu Sarenda. Ibu monggo silakan memberikan masukan bagi saya pribadi sebagai observer, mungkin tambahan ilmu bagi saya Ibu. Monggo Bu. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Hedi. Terima kasih juga Pak Hedi bersama dengan Bu Sarwenda sebagai rekan sejawat di SD untuk melaksanakan observasi pembelajaran terhadap Bu Sarwenda, dan percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Hedi dan juga Bu Sarwenda sudah baik, sesuai dengan alur tirta, di mana tujuan sebelum percakapan sudah disepakati bersama. Kemudian juga Pak Hedi sudah baik sekali dalam mengidentifikasi, memetakan, sehingga Bu Sarwenda ini memiliki
rencana aksi nantinya dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran selanjutnya. Kemudian juga di akhir ada tanggung jawab komitmen bersama terhadap aksi yang dilakukan oleh Bu Sarwenda untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan atau hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Itu, terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi bersama Ibu BP dan Ibu Sarwenda sebagai teman sejawat. Salam guru bergerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.